Bismillah, Assalamualaikum. Halo teman-teman semua, ketemu lagi dengan saya Dodi Bratmono dari dodianimation.com. Kali ini saya kembali lagi untuk berbagi tutorial kepada teman-teman semua. Nah, kali ini kita akan membuat satu buah 3D kemasan produk seperti ini ya teman-teman. Ini adalah satu buah kemasan cup dari plastik. Nah, ini kita buat dengan menggunakan software Blender. Saya akan ajarkan kepada teman-teman semua caranya dari awal sekali. Oke, tapi bagi teman-teman yang belum bisa menggunakan software Blender, saya sarankan belajar dulu untuk menggunakan software Blendernya, menggunakan tutorial yang sudah saya siapkan, linknya di bawah video ini. Atau kalau misalnya teman-teman ingin belajar dari awal banget sampai mahir, itu saya punya tutorial premiumnya. Silahkan mampir ke website saya dodianimation.com. Di sana banyak sekali tutorial dari software Blender, After Effects, 3ds Max. Nah, silahkan dipilih kalau teman-teman ingin belajar secara terstruktur dipandu oleh saya. Nah, langsung saja di sini saya akan menggunakan software Blender versi terbaru kali ini ya, bulan Agustus 2024, yaitu versi 4.2. Tapi teman-teman juga bisa menggunakan versi sebelumnya. Saya nanti akan sampaikan perbedaannya kalau misalnya teman-teman menggunakan versi Blender yang di bawah ini. Nah, nanti kita akan membuat kemasan produk cup plastik seperti ini. Teman-teman bisa lihat ini gambar hasil akhirnya adalah seperti ini. Nah, kita akan mulai dari awal ya. Silakan di reset dulu. Nah, pertama-tama saya akan hapus dulu objek kotak ini. Saya akan klik X, delete. Kemudian saya akan membuat satu buah objek silinder seperti ini. Kemudian saya akan geser ke atas sedikit dengan menggunakan ini ya. Kita naikkan dia sampai di atas dari grid ini. Jangan digeser ke kanan ke kiri ya. Kita geser ke atas saja ke sumbu Z. Oke, setelah itu kita masuk ke dalam edit mode, klik object mode, kita ganti menjadi edit mode. Kemudian kita akan seleksi face yang paling atas ini, gunakan seleksi face, ini dia. Kita seleksi dengan menggunakan move tool, kita geser ke atas kira-kira setinggi ini. Kita kira-kira saja ya. Kemudian kita scale, klik S untuk memperbesar. Nah, mungkin sebesar ini, saya tinggikan sedikit ke atas ke sumbu Z saja. Oke, setelah itu ini akan saya hapus, klik X, delete face. Nah, kemudian kita seleksi edge ini dengan menggunakan seleksi edge ini. Kita akan seleksi satu edge ini. Teman-teman tahan Alt dan klik kiri di sini. Ya, dia akan terseleksi secara berputar. Kemudian kita akan lebarkan ini. Kita akan menambahkan sedikit ya. Kita gunakan E adalah extrude seperti ini, tapi langsung di klik kanan ya. Klik kanan saja supaya dia tidak kemana-mana, dia tetap ada di situ. Kita klik S, tarik sedikit supaya dia memperbesar ke samping. Jadi tadi setelah kita klik E, langsung klik kanan saja supaya tidak bergeser, kemudian kita klik S. Nah, kemudian kita akan membuat di bagian sini agak sedikit melengkung begitu ya. Kita Ctrl R atau loop cut ya, teman-teman juga bisa menggunakan ini, loop cut. Tapi saya akan menggunakan Ctrl R, kita arahkan mouse-nya ke samping kanan atau kiri di sini. Klik kiri dan kita dorong ke atas di sini kira-kira. Oke, kita klik saja. Setelah selesai, kemudian kita akan gunakan bevel. Di sini juga ada bevel ya. Teman-teman bisa gunakan Ctrl B untuk shortcutnya, Ctrl B. Kemudian ditarik sedikit seperti ini. Oke, dia akan ada dua buah garis. Kita kembali gunakan seleksi edge yang ini. Kemudian kita seleksi garis ini tapi sambil menahan Alt ya, klik kiri. Kita klik di sini, maka dia akan terseleksi berputar. Kita klik S untuk scale, tapi kita tarik ke dalam. Letakkan mouse-nya agak jauh dari pusat, jangan di dekat pusat ini ya. Agak jauh kira-kira di sini atau di sini. Kita klik S dan kita dorong ke dalam. Oke, dia akan mengecil seperti itu. Kemudian kita tarik ke atas dengan menggunakan move tool ini. Kita tarik ke atas sedikit. Oke, seperti itu. Nah, teman-teman juga bisa membuat seperti ini di bagian bawah ya. Mouse-nya diarahkan di sini. Klik kiri dan kita tarik ke bawah di sini kira-kira. Kemudian ini saya akan scale sedikit, klik S. Scale seperti itu. Kemudian Ctrl B untuk bevel ya, tarik sedikit seperti itu, klik kiri, dan sama dengan tadi kita gunakan Alt, tahan Alt, klik kiri di sini, maka dia akan terseleksi berputar dan kita klik S untuk scale, kita tarik ke atas sedikit, ke sumbu Z saja. Di bagian bawah kita seleksi face-nya ini, gunakan seleksi face, klik ini, klik S, ya dia akan mengecil seperti itu. Nah, kemudian ini saya scale lagi sedikit ya. Nah, kemudian kita akan membuat bagian ujung-ujungnya ini agak sedikit melengkung atau rounded. Kita akan menggunakan seleksi edge ini, kita bisa seleksi mulai dari yang atas ini ya kan, karena yang di atas ini juga saya ingin membuat dia agak melengkung. Kita gunakan Alt, klik kiri di sini, ya dia akan terseleksi berputar. Kemudian teman-teman silakan gunakan Alt dan Shift tahan, klik kiri di sini, klik kiri di sini, klik kiri di sini dan terakhir di sini. Jadi semua garis-garis ini dia sudah terseleksi. Oke, kemudian kita bisa klik N di keyboard, klik N di bagian item paling atas di sini. Di sini ada namanya min bevel weight. Kita geser ke kanan sampai nilainya 1. Setelah nilai 1 di sini ada garis ya yang tadi kita seleksi, dia akan berubah warnanya menjadi biru. Fungsinya untuk apa? Jadi setelah kita ganti menjadi 1, kita kembalikan ke object mode. Sekarang saya akan memberikan satu buah modifikasi di bagian modifier di sini. Kita klik add.
Kemudian kita klik search, kita ketikkan di sini adalah bevel ya, B-E-V-E-L. Nah ini dia, bevel. Kita berikan bevel, kemudian langsung kita ganti limit metodenya dari angle menjadi weight. Jadi dia akan menggunakan data dari weight yang tadi kita atur untuk menentukan daerah mana saja yang perlu di bevel. Nah sekarang kita akan menambahkan nilai bevelnya, amount-nya. Kita klik drag ini ya untuk mengaturnya. Teman-teman juga bisa menggunakan shift ya, shift di keyboard dan di drag ini supaya dia agak pelan ya. Jadi kalau menggunakan shift dia agak pelan. Segmennya saya tambahkan mungkin kira-kira 5 saja cukup deh. Nah dia akan jadi seperti ini. Nah enaknya kalau kita menggunakan ini, kita bisa mengganti-ganti untuk nilai dari bevelnya ini ya, mau dibuat kecil atau besar itu kita bisa mengaturnya di sini. Setelah itu kita bisa klik kanan dan pilih Shade Smooth. Nah seperti itu ya. Ini bagian pertama untuk membuat botolnya, untuk membuat cupnya. Kemudian kita tambahkan dengan modifikasi Solidify. Kita klik Add Modifier, klik Search, kita ketikkan Solid. Nah ini dia Solidify. Berikutnya kita akan menambahkan satu buah modifikasi lagi untuk menghaluskan ya. Kita klik Add Set, kita ketikkan di sini adalah sub division surface. Ini dia. Oke, dia otomatis akan memberikan nilai untuk view levelnya adalah 1. Kita coba isikan dengan 2. Dia akan menjadi halus seperti ini teman-teman. Dan sekali lagi untuk mengatur bevel ini tadi teman-teman bisa membuka di bevel, di bagian amount-nya bisa ditambahkan kalau memang kita ingin bagian sudut-sudutnya ini menjadi lebih melengkung, lebih besar. Oke, untuk membuat bagian bawahnya sudah selesai. Berikutnya kita akan membuat bagian atasnya. Kita akan membuat dengan menggunakan objek mesh, kemudian di sini menggunakan circle, dan saya akan tambahkan jumlah ini ya, menjadi verticesnya menjadi 60 kira-kira ya. Kemudian kita tutup dan kita tarik ke atas seperti ini. Kemudian ini masih kurang besar ya, kita akan masuk ke dalam edit mode. Kita seleksi vertex ini. Lihat ini masih bolong ya, masih belum ada tutupnya. Kita klik S, kita scale sampai dia ukurannya kira-kira itu sama dengan yang di atas ya. Kita klik Z di sini untuk melihat tampak atas. Nah, kira-kira ini kurang besar sedikit. Nah, kita klik S ya sampai dia agak besar seperti ini. Oke, setelah itu kita akan extrude ke bawah. E, kemudian langsung klik Z. E, klik Z artinya dia akan di-extrude ke bawah seperti ini. Oke. Nah, saya akan coba turunkan kira-kira sampai di sini. Kemudian kita akan seleksi yang ini, tahan Alt, klik kiri di sini. Teman-teman akan menyeleksi ini secara berputar. Kemudian kita klik E, kemudian klik kanan ya, klik kanan. Kemudian klik S. Kita scale sampai mungkin kira-kira segini. Kita akan buat dia agak masuk sedikit ke bawah. E, kemudian Z. Oke, setelah itu klik E, klik kanan, langsung S. Kira-kira seperti ini. Kemudian kita klik E, Z, kita dorong ke atas sedikit. Kemudian kita klik E lagi, klik kanan, dan kita klik S. Oke, nah saya akan membuat ini, kita klik S lagi ya. Kita akan buat segini kira-kira. Kemudian kita akan seleksi edge-nya ini. Dia masih terseleksi berputar ya. Kita masuk ke dalam face dan kita klik grid fill. Dia akan tertutup seperti ini. Oke, saya akan Ctrl R dulu di sini. Saya akan Ctrl R untuk membuat beberapa segmen di sini ya. Teman-teman bisa scroll ini untuk membuat menjadi ada 4 buah segmen. Klik kiri 2 kali, klik. Oke. Nah, sekarang kembali saya akan seleksi semua face yang ada di dalam sini ya. Saya bisa seleksi yang paling tengah ini. Kemudian saya akan gunakan Ctrl plus di keyboard, Ctrl plus seperti itu. Atau kalau teman-teman tidak punya numpad, itu teman-teman bisa menggunakan select. Di sini ada more ya. Select more ini. Nah, teman-teman bisa klik ini seperti itu berkali-kali. Kalau misalnya capek ya, teman-teman bisa menggunakan ini, klik kanan di add to quick favorite ya. Klik kanan add to quick favorite. Sehingga teman-teman tinggal klik Q saja. Q di sini ada more, Q, more, dan seterusnya berkali-kali. Oke. Saya klik Q, more lagi sampai seperti itu. Ini saya lebihkan seperti ini. Kemudian saya masuk ke vertex. Di sini ada smooth vertices. Kemudian kita buka di bagian bawah, kita isikan ini repeatnya mungkin 10. Kemudian ini smoothness-nya kita buat 1. Jadi dia nanti akan blending. Oke, sekarang kita akan membuat bagian-bagian sudut sini seperti tadi ya, dia agak melengkung. Kita seleksi ini, tahan Alt, klik kiri di sini. Kemudian sekarang tahan Alt dan Shift, klik kiri di sini. Kemudian di sini. Kemudian mungkin kalau mau di bagian sini juga, bawah-bawah sini ya. Jadi dia nanti ada beberapa, ada 4 ya, ada 4 edge yang nanti akan melengkung. Kemudian kita akan buka N lagi, klik N. Kita
lihat di bagian item, min bevel weight-nya kita maksimalkan menjadi 1. Oke, kita tutup. Ke object mode, kita akan klik N lagi, kita berikan modifikasi ini add modifier. Klik search, kita ketikkan bevel, atau di sini biasanya sudah ada di atas karena tadi kita sudah mencari ya, dia akan diletakkan di atas. Nah, kemudian kita akan ganti limit metodenya menjadi weight dan kita tambahkan nilai segmennya mungkin 5. Nah, dia akan seperti itu. Kalau misalnya ingin dikurangi, tahan shift di keyboard dan geser ke kiri ini ya, di drag ke kiri ini supaya dia akan berkurang pelan-pelan. Setelah itu kita klik kanan, kita pilih Shade Smooth. Nah, untuk membuat bagian sini agak melengkung-melengkung ya, kita masuk lagi ke dalam edit mode. Kita potong di sini, Ctrl R di sini, kira-kira di sini mungkin ya. Oke, kemudian saya akan seleksi ini, dan kita akan menggunakan seleksi loop ring. Ya, dia akan terseleksi berputar. Kemudian kita akan gunakan Ctrl B, tarik sedikit ya, seperti itu. Oke, sekarang saya akan seleksi untuk semua bagian sini, tahan Alt di keyboard dan klik di sini sehingga dia akan terseleksi secara berputar. Kita akan seleksi di sini dan kita pilih checker di select. Nah, dia akan mati di tengah ya. Jadi dia akan lompat satu-satu begitu. Kemudian kita akan extrude dia ke dalam dengan menggunakan, di sini ada pilihan extrude-nya, kita pilih extrude ini dan kita tahan. Di sini ada extrude along normal. Ya, kita bisa tarik ini seperti itu ke kanan. Nah, dia akan masuk ke dalam sedikit ya. Oke, sedikit saja seperti itu. Nah, setelah itu saya akan seleksi ini. Setelah selesai seperti ini, kita kembalikan, kita menggunakan seleksi ini lagi dan kita akan seleksi bagian di sini. Ya, kita masih menggunakan seleksi face ya. Kita akan klik dari samping sumbu negatif X ini atau Y ini sama saja. Kita gunakan wireframe atau kerangka. Kita menggunakan select ini dan kita drag yang di bawah sini ya. Kita drag seperti ini. Nah, dia akan terseleksi hanya yang bagian ini saja. Teman-teman bisa lihat itu, dia hanya bagian yang di sini saja. Kita klik X, kita pilih delete faces, maka dia akan hilang. Oke, kita kembalikan ke object mode dan kita akan berikan modifikasi. Kali ini adalah sama dengan tadi ya. Kita berikan solidify dulu. Klik set, di sini ada solidify, kemudian kita klik add, set, kita pilih lagi subdivision surface. Maka sekarang dia sudah seperti itu. Untuk levelnya kita berikan 2. Nah, kita sudah berhasil membuat ini seperti tutup ya. Nah, sekarang kita akan teruskan untuk membuat teksturnya. Untuk membuat teksturnya mudah sekali. Kita cukup mengganti untuk render EV-nya menjadi cycle di sini, dan untuk GPU-nya, kalau misalnya teman-teman punya GPU yang bagus, di sini akan muncul ada GPU compute ya. Teman-teman bisa menggunakan Nvidia misalnya GTX atau RTX, itu nanti dia akan muncul seperti ini. Nah, untuk viewportnya saya ganti untuk maksimumnya menjadi 16 saja, untuk render sampelnya menjadi 100 saja. Oke. Kemudian kita akan berikan objek plane di bawah ya. Kita klik add mesh plane, kita klik S scale ke atas, tarik seperti itu. Kemudian kita edit mode, kita seleksi edge ini, edge ya. Kita seleksi yang ini, kita extrude di sumbu Z ya. E kemudian Z, E kemudian Z, tarik ke atas. Oke, kita kembalikan ke objek mode. Kemudian kita akan seleksi objek ini, Ctrl A ya. Ctrl A, kita pilih scale. Jadi pastikan bahwa untuk scale-nya ini adalah 111, termasuk juga untuk objek-objek ini ya, scale-nya 111, ini juga begitu. Kalau memang nilainya bukan 111, teman-teman seleksi saja, kemudian Ctrl A dan pilih scale, maka dia akan menjadi 111. Ini artinya scale-nya normal. Oke, untuk objek yang background ini kita seleksi dan kita akan memberikan modifikasi bevel ya. Kita besarkan untuk amount-nya, kita tidak perlu mengganti limit metodenya. Biarkan saja angle, kemudian kira-kira sebesar ini. Untuk segmennya mungkin kita buat 10. Klik kanan, kita pilih shade smooth. Nah, dia sudah ada background yang melengkung seperti itu. Mungkin ini kurang besar ya, saya besarkan kira-kira mungkin 7 mungkin. Nah, kira-kira segitu ya. Oke, sekarang untuk lampu pencahayaan ini kita letakkan di sini, agak di depan dari objek ya. Dan ini kameranya kan di sini kan. Kita bisa klik gambar kamera di sini, maka dia akan melihat dari view belakangnya. Nah, kita bisa menyalakan di sini ada lock camera to view. Ya betul, lock camera to view ya. Kalau misalnya teman-teman tidak melihat ini, silakan klik N. Di menu view di sini ada nih kamera to view, ini dinyalakan. Ya, kalau misalnya di sini tidak ada ya, kalau di sini tidak ada.
karena ini memang baru ada di beberapa versi terakhir. Nah, kemudian kita atur view-nya seperti ini, view sampai bagus ya. Kemudian kalau sudah, kita matikan lagi yang ini, jangan lupa ya, dimatikan lagi. Atau klik N dan kita matikan di bagian view ini, dan di sini ada kamera to view ini dimatikan. Oke, setelah itu kita ke render ini ya, viewport shading render. Oke, hasilnya awal seperti ini. Ini kita save dulu, jangan lupa ya. Saya save dengan nama kemasan cup. Oke, setelah itu kita akan masuk ke dalam tab shading. Tab shading ini adalah untuk memberikan material atau warna objek. Kita klik di icon kamera, kembali dia akan masuk ke dalam view kamera, dan kita pastikan lagi kita lihat di dalam viewport shading render. Tadi kita sudah mengganti menjadi cycle render, jadi mungkin memang agak berat sedikit bagi teman-teman yang punya spek komputer yang medium atau low gitu. Oke, sekarang kita akan seleksi backgroundnya dulu, yang plain ini. Kita klik ke dalam tab material. Teman-teman bisa klik new di sini atau new di sini, sama saja ya. Kita klik new. Kita berikan nama ini adalah BG atau background. Kemudian saya akan ganti base colornya ini, klik di sini dan ganti warnanya menjadi warna yang kita inginkan. Sebagai contoh misalnya saya ganti warna biru. Ya, seperti itu. Dia akan berwarna biru untuk backgroundnya. Kemudian kita akan masuk ke dalam ini ya, pengaturan di sini. Ini ada objek, kita ganti menjadi world. Dan di sini ada node background. Node background ini akan kita seleksi seperti ini, klik saja dan Ctrl T. Kalau misalnya Ctrl T tidak muncul seperti ini, teman-teman harus menyalakan dulu satu buah add-on di dalam menu Edit, Preferences. Ketikkan add-on di sini, ketik saja node. Nah, ini dia node. Di sini ada node wrangler. Ini harus dinyalakan dulu, baru nanti teman-teman bisa seleksi di sini dan Ctrl T. Oke, setelah itu kita akan klik open di sini dan kita akan gunakan gambar yang sudah saya siapkan ya. Teman-teman silakan gunakan gambar yang sudah saya siapkan, atau teman-teman bisa download langsung ke websitenya, namanya Polyhaven. Di situ ada HDRI yang teman-teman bisa download secara gratis. Nah, setelah itu di sini pencahayaannya terlihat lebih rata ya daripada yang sebelumnya. Jadi kalau yang sebelumnya itu dia seperti ini, gelap, dan kalau sekarang ini sudah menjadi lebih bagus, lebih rata. Nah, teman-teman juga bisa mengatur di sini untuk rotasi sumbu Z-nya, ini untuk mengatur arah dari cahayanya. Jadi sebagai contoh, misalnya saya geser ini, nah kita akan melihat itu ada perubahan dari cahaya ya, bukan dari lampu ini ya, karena di sini memang juga sudah ada lampu, tapi juga ada pencahayaan dari environment atau tekstur yang kita barusan pasang. Oke, setelah itu kita seleksi sekarang untuk cupnya ini, kita ganti dari world ini ke objek. Untuk cup ini di sini kita bisa klik new atau di sini klik new, kita berikan nama ini plastik. Oke, kemudian kita akan memberikan warna plastik ya. Caranya bagaimana? Pertama-tama kita akan ganti dulu nilai dari transmissionnya ini, kita buka dan kita isikan weight-nya menjadi 1, maka dia akan sekarang transparan. Cuman transparannya dia terkesan lebih doff atau matte begitu ya, karena di sini nilai roughness-nya adalah 0,5. Ini kita kurangi saja menjadi kurang lebih mungkin ya sesuai dengan kebutuhan teman-teman ya. Intinya semakin dia ke bawah nilainya, semakin kecil ya, dia akan semakin transparan, dia akan semakin tembus pandang begitu. Tapi semakin besar nilainya dia akan semakin doff. Jadi sesuai kebutuhan aja, kalau mau dinolkan juga nggak apa-apa, tapi dia akan terlihat benar-benar transparan. Mungkin agak naik sedikit saja. Ya, mungkin 0,0 sekian ya. Oke. Kemudian kita akan mengatur kalau untuk plastik sudah cukup seperti ini aja ya. Jadi tidak perlu terlalu banyak pengaturan, cukup mudah sekali. Untuk yang atas ini kita bisa seleksi dan kita bisa klik di sini dan kita pilih juga plastik. Maka dia akan memiliki material yang sama. Nah, berikutnya kita akan tempelkan gambar di sini. Bagaimana caranya? Pertama-tama kita akan kembali dulu ke tab layout. Kita akan gunakan lagi solid view seperti ini supaya lebih ringan ya. Nah, untuk teman-teman yang menggunakan Blender versi di bawah ini, di bawah versi 4.2 ya, teman-teman bisa menyalakan. Nah, sebentar saya akan bukakan dulu software Blender yang versi 4.1. Nah, teman-teman bisa menyalakan satu buah add-on yang namanya, ini di dalam menu add-on ya, import image. Nah, ini dia, import image as plane. Ini harus dinyalakan karena kita nanti butuh melakukan import. Kemudian di sini ada image as plane ya, tapi kalau di Blender versi 4.2 itu tidak perlu lagi menggunakan add-on karena memang sudah ada langsung di dalam menu add ya. Kita klik add, di sini ada image dan di sini ada mesh plane. Jadi ini udah otomatis ada di dalam Blender versi 4.2. Kita klik ini dan saya akan mencari
gambar yang mau saya gunakan. Nah, di sini saya akan menggunakan gambar ini, kemasan label minum jeruk ya. Kita klik import image. Di sini sudah ada pengaturan-pengaturan yang kita tidak perlu otak-atik lagi. Kita import image as plain. Nah, kita coba letakkan di sini ya. Kita akan lihat ini dalam mode material seperti ini. Nah, ini gambarnya seperti ini. Jadi di sini sudah ada label dan dia transparan. Berikutnya, saya akan perbesar ini, saya scale, dan kita akan letakkan di mana dia. Sebagai contoh, misalnya saya ingin letakkan ini di sini, saya geser ini ke dalam ya dengan menggunakan move tool ini. Kemudian kita akan letakkan mungkin kira-kira di sini, tapi dia diperbesar ya, klik S. Oke, saya turunkan, dan dari samping teman-teman bisa klik di sini negatif X ini ya. Perhatikan ini teksturnya masih lurus, sementara untuk cupnya ini miring ya. Jadi kita akan rotate, klik R sampai tingkat kemiringannya itu sama dengan tingkat kemiringan dari cupnya ini. Nah, kita dekatkan sampai dia dekat seperti ini. Oke, setelah itu sekarang kita akan masuk ke dalam edit mode. Kita akan seleksi objeknya ini masih menyala ya. Kalau tidak, kita seleksi saja seperti ini sampai dia warna kuning. Kita klik kanan, kita pilih subdivide, dan kita buka subdivide di bawah sini. Kita isikan number of bucketnya mungkin 30. Ya, kira-kira seperti itu ya, 30 cukup. Kemudian kita masuk ke objek mode. Nah, setelah itu kita akan memberikan satu buah modifikasi. Kita klik set, kita ketik dengan nama string wrap. Ini dia, string wrap ya. Nah, sebetulnya untuk menempelkan ini ada banyak cara teman-teman, menggunakan tekstur langsung di sini atau menggunakan node ya. Tapi saya carikan yang paling mudah supaya nanti teman-teman juga bisa mudah untuk mengganti-ganti teksturnya. Oke, setelah ini tadi kita berikan modifikasi string wrap, kita akan klik targetnya adalah ini. Kita klik ini dan dia sudah menempel di situ. Sekarang saya akan geser ini di offset ini agak besar sedikit ya, tahan shift di keyboard dan geser ke kanan sedikit. Nah, dia akan agak keluar sedikit saja dari cupnya ya. Mungkin nilainya seginilah kira-kira 0,003 mungkin sudah cukup. Nah, dia agak squash, agak mengecil ya. Kita bisa scale dengan menggunakan ini ke arah sumbu X supaya dia agak melebar. Oke, seperti itu teman-teman ya. Oke, jadi tinggal disesuaikan saja dengan ukuran dari label yang teman-teman inginkan ya. Oke, sekarang misalnya kita ingin menempelkan label di atas ini ya, cukup mudah sama dengan tadi ya. Kita akan masuk ke dalam menu add, kemudian image plane, kemudian kita cari tekstur mana yang ingin kita tempelkan, misalnya ini. Dan ini formatnya adalah PNG dengan background transparan ya. Jadi teman-teman silahkan buat sendiri di Photoshop atau di GIMP gitu. Klik import image as plane. Ini kita lihat dulu. Ya, dia sudah transparan begitu. Kita akan rotasi di sumbu X 90 derajat ya. Klik N di bagian item. Di sini ada rotation X, di sini kita isikan 0 dulu, 0. Nah, dia akan datar seperti itu. Kita tempelkan di sini. Oke, kita bisa scale dengan klik S. Nah, kemudian kita akan berikan dia segmen dulu ya, masuk ke dalam edit mode. Kemudian kita klik kanan. Kita subdivide dengan jumlah sama dengan tadi kurang lebih ya 30 atau mungkin lebih juga boleh. Kemudian kita kembalikan ke objek mode, kita akan berikan modifikasi. Kita set string wrap, kita ambil ini ke tutupnya. Oke. Kemudian ini kita naikkan sedikit, tahan shift di keyboard dan geser ke kanan sedikit. Oke, seperti itu. Nah, kita juga bisa geser seperti itu, tapi memang untuk bagian teksturnya tuh kadang-kadang dia tidak terlalu bagus ya. Dia akan terdistorsi seperti itu. Jadi hati-hati sekali cara penempatannya. Ini boleh di-rotate juga ya, seperti ini misalnya. Nah, begitu ya. Kalau misalnya ingin kita tempelkan di sekitar sini, sebagai contoh misalnya saya akan menambahkan dengan gambar lain ya. Saya akan coba carikan dulu. Misalnya label halal ini ya. Kita klik import, kemudian saya akan letakkan dia di depan seperti ini. Kita naikkan seperti itu. Kemudian kita lihat dari view samping ya, seperti tadi, klik ini negatif Y atau Y ini atau X ya, X. Nah, ini dia akan terlihat masih lurus, jadi kita perlu buat dia miring, klik R sampai dia kemiringannya sama dengan cupnya ini. Kemudian setelah itu kita akan boleh dipindahkan pusatnya ini ke objek ini ya. Maksudnya supaya apa? Supaya kita bisa rotate. Jadi kalau sekarang kalau kita rotate dia akan seperti ini. Nah, saya akan undo, Ctrl Z.
Jadi untuk rotate-nya kita akan menggunakan objek dari kemasan ini atau cup ini. Kita seleksi, kita gunakan Shift S, kita pilih cursor to selected, maka sekarang kursornya atau 3D kursornya berpindah ke tengah dari objek cupnya ini. Kemudian di sini kita ganti menjadi 3D kursor. Sekarang kita seleksi objek yang ini, objek ini ya. Nah sekarang kalau kita rotasi di sumbu Z ya, R kemudian Z, maka dia akan pusatnya itu di pusat dari objek ini ya. Jadi dia akan berada di sekitar dari objek cup ini. Kemudian kita kembalikan lagi ke median point. Nah sebagai contoh seperti itu. Kemudian kita masuk ke edit mode, klik kanan, subdivide, saya akan isikan dengan nilai 30. Mungkin ini terlalu banyak ya, 30 karena ini kecil ya. Kita kembalikan ke objek mode dan seperti tadi kita berikan shrink wrap ke sini. Kemudian kita naikkan sedikit untuk nilainya ini. Ya, seperti itu. Klik kanan, shade smooth ya. Mungkin ini juga begitu, klik kanan shade smooth. Yang ini juga begitu, klik kanan shade smooth. Oke, ini kita bisa lihat sekarang seperti ini ya. Coba sebentar kita naikkan, dia bisa seperti itu. Oke, ini saya atur menjadi nearest surface point. Kemudian di sini on surface dan di sini untuk offsetnya kita buat negatif. Nah, ini saya agak turunkan jadi lebih aman sekarang ya. Kalau dia ada di daerah yang berkontur memang kecenderungannya kurang bagus. Jadi pastikan kita letakkan di bagian permukaan yang rata saja. Kemudian di sini pengaturannya adalah untuk wrap metodenya adalah target normal project, kemudian on surface, dan untuk offsetnya kita tambahkan sedikit. Dan kalau misalnya ini kita matikan seperti ini, pastikan dia ada di luar ya. Jadi dia berada di luar dari kemasan. Nah setelah itu kita nyalakan lagi. Oke, sekarang kita seleksi semua stiker-stiker ini, tahan shift di keyboard. Kemudian kita seleksi untuk kemasannya ini terakhir ya. Terakhir kita seleksi ke kemasan cupnya. Kemudian kita gunakan Ctrl P dan kita pilih untuk objek keep transform. Termasuk juga tutupnya ini ya, kita seleksi, kemudian kita shift dan kita seleksi ke cupnya, Ctrl P dan kita pilih objek keep transform. Sehingga sekarang kalau cupnya ini kita geser-geser, maka tutupnya dan semua stikernya akan selalu mengikuti kemanapun objek cup ini kita geser ya. Nah sekarang sudah jadi seperti ini. Kita klik lagi kamera di sini. Ya, nah ini sudah terlihat bagus ya. Kita coba rotasi di sumbu Z, saya putar seperti ini. Oke, nah nanti kalau teman-teman ingin mengganti teksturnya atau ingin mengganti stikernya ini, teman-teman silakan seleksi saja stikernya ke tab shading. Oke, seperti itu. Kemudian di sini di bagian objek, di bagian yang label ini yang paling kiri, kita klik open. Kemudian silakan cari saja label lain yang teman-teman ingin gunakan. Pastikan bahwa formatnya adalah PNG dengan background transparan. Kita klik open image, maka dia otomatis akan berganti seperti itu. Ya, mudah sekali ya, tinggal di open. Ini saya akan ganti coba yang di sini ya. Kita seleksi, kemudian kita klik open, kemudian kita ganti dengan stiker yang lain. Oke, seperti itu. Terakhir kita akan coba render, kita klik render, kita klik render image. Nah, ini adalah hasil rendernya. Teman-teman bisa klik menu image, save, kemudian disimpan di mana. Misalnya ini saya buat namanya adalah render cup 3. Kita klik save image as. Nah, setelah itu teman-teman bisa gunakan gambar itu untuk kebutuhan promosi atau yang lainnya. Oke, demikian tutorial kali ini. Semoga bisa memberikan manfaat pada teman-teman. Jangan lupa mampir ke website saya dodianimation.com. Kasih like video ini dan subscribe juga channel saya. Kasih komentar juga boleh, mau dibuatkan tutorial apa lagi untuk berikutnya. Sampai bertemu lagi di video saya yang lainnya.